Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kanjeng Lintang Audi dengan NIM V38222011. Saya dari Prodi Akuntansi kelas C UNS 11 Maret PSDKU. Sebelumnya saya ingin tanya teman-teman dulu. Ada yang tahu nggak saya lagi buat video apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Di sini saya akan membuat video tentang etika dan berkomunikasi. Yang dimaksud dengan etika berkomunikasi itu dan apa tujuannya dan bagaimana cara menerapkan etika komunikasi dalam dunia kerja itu. Oke, mari dari awal dulu apa yang dimaksud dengan etika berkomunikasi. Etika komunikasi membangun landasan moral antara manusia. Misalnya berkomunikasi dengan bahasa yang baik, berperilaku sopan saat berbicara dan sebagainya. Dengan menjalankan etika komunikasi, manusia akan lebih mudah dalam menyampaikan dan menerima pesan. Karena apa? Karena bahasa yang digunakan mudah dimengerti kedua belah pihak. Dan ada yang tahu tujuan etika komunikasi? Oke, saya jelaskan. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi dengan tepat, membangun relasi yang baik sebagai bentuk sopan santun dan bagian rasa saling menghormati serta menghargai orang lain. Dan caranya atau bagaimana etika berkomunikasi dalam dunia kerja, yaitu dengan berbicara dengan postur tubuh yang sigap dan tegak atau tidak membungkuk, memberi kontak mata yang konsisten, tidak mengalihkan pandangan ke sudut pandang yang berbeda-beda. Kita akan terlihat tidak fokus. Perhatikan ada suara yang kita gunakan, tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan. Berikut saya akan menyebutkan bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi intrapribadi atau yang sering disebut dengan intrapersonal communication. Yang kedua, komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Tiga, komunikasi kelompok atau group communication. Yang keempat, organisasi komunikasi atau organization communication. Yang kelima, komunikasi massa atau massa communication. Dan sini akan menjelaskan 3 contoh etika komunikasi dalam kerja yang paling sangat dibutuhkan. Yang pertama, respect. Di dunia kerja ada banyak potensial gap dalam komunikasi yang bisa terjadi, seperti level struktural, gender, dan budaya, sehingga perlu untuk mengantisipasi resiko gagalnya komunikasi. Jadi, menghargai dan menghormati menjadi kunci utama. Lantas, bagaimana ya cara menghargai partner komunikasi? Yaitu dengan jadilah pendengar yang cermat, terutama bagi mereka yang latar belakang dan perspektifnya berbeda dengan Anda. Selanjutnya, ajukan pertanyaan yang sopan untuk membantu meningkatkan kompetensi lintas budaya, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Dengarkan gagasan secara utuh, jangan memotong. Lalu yang kedua, kejujuran dan transparan. Tanpa harus melihat dari perspektif komunikasi pun, kita harus sepakat bahwa sebagai seorang profesional wajib untuk menjunjung nilai kejujuran dan transparansi. Ini yang akan tercermin dalam perilaku cara berkomunikasi. Lalu bagaimana cara untuk jujur dan transparan dalam berkomunikasi di dunia kerja? Yaitu dengan cara mengomunikasikan hanya informasi yang benar. Jika berupa asumsi atau belum ada validasi, lebih baik untuk tidak disampaikan. Menyebutkan sumber informasi atau ide datangnya dari pihak lain, tidak asal klaim loh ya. Nomor 3, gunakan komunikasi nonverbal yang baik dan tepat. Penerapan komunikasi nonverbal yang tepat juga sangat penting dalam komunikasi etika berkomunikasi. Budaya perusahaan pasti menginginkan karyawannya untuk selalu berkomunikasi dengan baik, meskipun tanpa suara atau tanpa kata-kata. Komunikasi nonverbal yang baik misalnya tidak melipat tangan atau begini, berbicara dengan menggerakkan tangan kita, memberikan kontak mata yang konsisten, atau tidak mengalihkan pandangan ke sudut pandang yang berbeda-beda, karena kita akan terlihat tidak fokus. Lalu perhatikan nada suara yang kita gunakan, tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan. Hindari gerakan tubuh yang berlebihan. Selanjutnya, tegaskan jabatan tangan yang kita berikan, tidak menjabat dengan cengkraman yang lemah atau lesu atau terlalu kuat sampai membuat tangan orang lain sakit.
Dan yang terakhir atau yang tak penting, yaitu jangan lupa untuk tersenyum ramah. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kesalahan berbicara, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.